Di hari raya Idul Fitr ada adab-adab yang harus kita ketahui bersama. Adab-adab itu adalah yang pertama, hendaknya disunahkan kita mandi di pagi hari sebelum kita pergi. Sebagaimana dalam riwayat Ali yang dikeluarkan Imam Al-Baihaqi, bahwa disunahkan mandi sebelum kita pergi menuju sholat Id. Kemudian yang kedua, di hari raya Idul Fitr kita berusaha untuk memakai pakaian-pakaian yang bagus. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW memiliki baju yang khusus untuk Idul Fitr atau untuk hari raya dan menerima tamu. Nah, di sini harus digarisbawahi bahwa baju tersebut adalah baju yang bagus, tidak perlu harus baju yang baru. Karena itu yang Rasulullah SAW lakukan. Kemudian yang ketiga adabnya adalah kita makan dulu sebelum kita berangkat untuk pergi sholat. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan bahwa Rasulullah SAW sebelum berangkat sholat, beliau memakan beberapa kurma dulu di hari raya Idul Fitr. Adapun di hari raya Idul Adha, maka tidak disunahkan demikian. Kemudian setelah itu kita berangkat menuju tempat sholat dengan berjalan kaki. Karena sunnahnya demikian, karena Rasul dan para sahabatnya berjalan kaki menuju tempat sholat. Ya, kecuali kalau memang tempatnya sangat jauh. Dan di perjalanan kita memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kemudian sesampainya kita di tempat lapangan, kita turut bertakbir. Sampai kemudian imam pun memulai sholatnya. Dan sholat Id atas pendapat yang kuat adalah fardu ain. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW memerintahkan seluruh kaum muslimin termasuk wanita-wanita yang dipingit dan wanita haid untuk menyaksikan yaitu sholat Id. Kemudian setelah selesai sholat, disunahkan kita untuk mendengarkan khutbah imam. Dan mendengar khutbah imam ini, kata para ulama, hukumnya sunnah saja, tidak sampai wajib. Namun kalau kita menghadirinya tentu itu lebih baik. Kemudian setelah sholat Id, kita pun kemudian diperbolehkan untuk saling memberikan tahniah, yaitu selamat. Sebagaimana Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, dahulu para sahabat memberikan tahniah satu sama lainnya dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian. Dan pada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, sangat dianjurkan kita memperlihatkan kegembiraan. Dahulu Rasulullah dan para sahabat memperlihatkan kegembiraan. Kemudian bagaimana dengan saling mengunjungi sesama keluarga, memperlihatkan kegembiraan, maka itu diperbolehkan. Karena dalam hal ini tidak ada batasannya dalam syariat. Namun tentunya jangan sampai orang yang bukan mahram saling berjabat tangan. Yang kita lihat di masyarakat, ya wanita laki-laki yang bukan mahram saling berjabat tangan. Ini perkara yang tidak benar dalam syariat. Disebutkan dalam hadis, kata Rasulullah dalam riwayat Imam Ahmad, lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi daripada dia memegang wanita yang bukan mahramnya.